Iklim bumi dibentuk oleh pola jangka panjang dari suhu, curah hujan, angin, dan salju. Pola ini menentukan penyebaran ekosistem di bumi, sehingga kita dapat menempati daerah dengan kondisi lingkungan yang sesuai. Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca telah mengubah pola cuaca, sehingga ekosistem di bumi pun berubah. Catatan konsentrasi CO2 atmosfer terlengkap yang kita ketahui ialah Killing Curve di Hawaii, yang menunjukkan betapa cepatnya konsentrasi CO2 atmosfer meningkat. Dalam beberapa tahun saja, konsentrasi CO2 akan mencapai 400 ppm. Saya khawatir akan mencapai 500 ppm dalam waktu singkat. Jika konsentrasi gas rumah kaca melampaui kondisi stabil yang selama ini telah menjaga kestabilan iklim, sistem iklim akan terganggu, menjadi tidak stabil, dan bergerak menuju suatu keseimbangan yang baru. Namun kita tidak tahu apakah jika ini sampai terjadi, sistem-sistem lain yang berhubungan juga akan terganggu. Jika peningkatan kadar CO2 berlanjut seperti sekarang, prediksi ilmiah menunjukkan kelanjutan kehidupan di bumi sangat terancam. Seperti halnya ilmuwan lingkungan lain, saya melihat krisis ini makin lama makin berkembang. Populasi manusia meningkat pesat, sumber daya alam terus menipis, akses terhadap air, udara bersih, dan lingkungan yang menyediakan sumber makanan pokok semakin terbatas. Ketiga sistem ini berada dalam tekanan dan ancaman yang amat berat. Saya khawatir akan terjadi benturan-benturan kepentingan seperti ancaman ketahanan pangan, ketersediaan air, dan pasokan energi. Ini hanya merupakan masalah awal yang sudah akan menimbulkan masalah besar di negara manapun. Tidak mustahil akan terjadi perang memperebutkan sumber air. Pemanasan global dapat mengakibatkan kekeringan yang panjang di beberapa wilayah, sehingga memunculkan masalah pengungsi lingkungan dalam jumlah besar. Kita menghadapi masalah ketersediaan energi dan pangan, pertumbuhan populasi manusia, penurunan keragaman hayati, dan degradasi sistem-sistem penyangga kehidupan. Kita perlu mempertanyakan, berapa lama lagi kita akan membiarkan degradasi ini berlangsung? Jika kecenderungan iklim seperti sekarang dibiarkan, banyak spesies termasuk terumbu karang akan punah. Terumbu karang merupakan landasan ekosistem yang mendukung biomasa yang besar dan merupakan sumber penghidupan bagi jutaan orang. Dampak perubahan iklim terhadap manusia memiliki spektrum yang luas. Tidak ada seorang pun yang akan terlindung atau imun dari dampak perubahan badai, topan tropis, kekeringan, atau penggenangan pesisir akibat kenaikan muka air laut. Dan dampak ini sepertinya tidak akan berhenti pada tahun 2050 atau 2100. Dampak ini akan berlanjut hingga abad-abad berikutnya. Kenaikan muka air laut dapat terjadi selama 500 hingga 1000 tahun akibat ekspansi termal di lautan. Ini jika kita mampu menghambat pemanasan sampai 2 derajat. Beberapa pertanyaan mendasar harus kita jawab. Bagaimana kita akan melakukan mitigasi? Dan bagaimana kita akan membangun ketahanan komunitas dan masyarakat?